Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawa Saputra dari kelas 3B Ilmu Komunikasi dengan NPM 20106311901009. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma konstruktivisme serta akan menganalisis studi kasus yang telah saya temukan dari salah satu jurnal. Terima kasih dan tonton video ini sampai selesai. Apa itu paradigma konstruktivisme? Paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Jadi dalam konstruktivisme itu, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Sejarah paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme mengacu pada teori Popper 1973 bahwa realitas atau makna itu bergantung pada konstruksi pikiran. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan konstruksi dari diri kita sendiri. Model pembelajaran konstruktivisme. Tahap pembelajaran konstruktivisme lebih berfokus pada pengorganisasian pengalaman. Dengan kata lain, lebih mengutamakan konstruksi sendiri pengalaman mereka. Prinsip-prinsip paradigma konstruktivisme. 1. Belajar merupakan kegiatan aktif dalam seorang individu. 2. Seorang individu yang melakukan aktivitas belajar akan mendapatkan solusi atau penyelesaian konflik. Penyelesaian tersebut didapatkan dari pengalaman, refleksi, dan metakognitif. 3. Belajar merupakan aktivitas pencarian makna yang dilakukan dengan mengkonstruksi beberapa gagasan dan langkah eksploratif. 4. Konstruksi pengetahuan merupakan bentuk konstruksi sosial melalui hubungan interaksi. 5. Belajar merupakan upaya konseptualisasi. 6. Belajar dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Jenis-jenis paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme kognitif berasumsi bahwa secara fisik, otak tidak memiliki kontak langsung dengan dunia nyata, karena untuk menangkap apa yang terjadi di lapangan. Konstruktivisme radikal bertolak dari asumsi bahwa kita tidak mungkin dapat mengetahui dunia seadanya karena otak kita merupakan sistem yang self-referential dan tidak memiliki kontak langsung dengan realitas murni. Konstruksionisme sosial menekankan persepsi realitas bukanlah konstruksi individual, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial. Konstruktivisme sosial. Dalam pendekatan ini, tidak dipersoalkan apakah realitas memang dapat diketahui secara objektif atau tidak. Masalah tersebut dianggap tidak relevan. Konstruktivisme sosial-kultural. Dalam paradigma tersebut, persepsi realitas kita sebagai individu sosial berdasarkan persediaan pengetahuan kolektif yang kita peroleh dari media massa. Analisis studi kasus pada jurnal Paradigma Konstruktivisme dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara ontologi, dalam kasus tersebut dinyatakan bahwa melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, para peserta didik sebagai bagian dari warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menghayati filsafat dan ideologi Pancasila serta menjiwai tingkah lakunya sebagai warga negara Republik Indonesia. Secara epistemologi, pada kasus tersebut dinyatakan bahwa pemahaman dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seharusnya bersumber dari kegiatan berpikir peserta didik itu sendiri yang diperoleh dengan pengalaman dan berujung pada pemaknaan. Hal tersebut dapat terwujud
jika guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk aktif berdiskusi dan berdialog dengan cerdas. Secara aksiologi, paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaknai dengan penyusunan atau membentuk pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi sehingga para peserta didik termotivasi dalam menggali makna filsafat dan ideologi Pancasila serta memiliki kecakapan sikap kewarganegaraan Indonesia.